Pemirsa, Wakil Presiden Republik Indonesia Ma'ruf Amin menghadiri acara penting yang menjadi tonggak sejarah bagi masyarakat Kabupaten Tangerang, Provinsi Banten. Acara tersebut mencakup pencanangan pembangunan Universitas Syekh Nawawi Banten dan groundbreaking Rumah Sakit Islam Syekh Nawawi Banten yang berlangsung pada hari ini sekitar pukul 10:30 waktu Indonesia Barat hingga selesai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Yang saya hormati Pejabat Gubernur Banten beserta anggota Forum Koordinasi Pimpinan Daerah Provinsi Banten, PJ Bupati Tangerang, Ketua Yayasan Syekh Nawawi Al-Bantani beserta jajaran, Ketua Yayasan Rumah Sakit Islam Syekh Nawawi Banten beserta jajaran, Direktur Utama PT Arta Daya Kualindo, hadirin serta undangan yang saya hormati. Alhamdulillah pada hari ini kita akan menyaksikan groundbreaking pembangunan Universitas Syekh Nawawi Banten dan Rumah Sakit Islam Syekh Nawawi Banten. Universitas ini seperti tadi dilaporkan oleh Ketua Yayasan, itu bagian proses pengembangan pendidikan untuk mengenang Al-Maghfurlah Syekh Nawawi Al-Bantani sebagai seorang ulama kelahiran Banten, kelahiran Tanara, yang namanya sudah terkenal, bukan saja di tanah air tapi di berbagai negara. Ya, sering saya kutip bahwa beliau adalah seorang, kalau menurut Al-Munjid itu seorang faqihun syafi'iyun, seorang ahli fiqih Imam Syafi'i, orang juga mutasawwifun, ahli tasawuf. Beliau juga ghalaba alaihi tafsir, ahli tafsir, yang kitab-kitabnya hampir 100 kitab dalam bahasa Arab yang dibaca di mana-mana, meliputi berbagai ilmu pengetahuan selain fikih, tafsir, hadis, juga tasawuf, juga ilmu kalam, ilmu tauhid, dan karangannya juga banyak menjadi bahan untuk tesis di berbagai universitas, termasuk di Universitas Libya, di Libya, ya. Di sana ada tesis yang mengatakan Muhammad Nawawi wa manhaju tafsirihi, Muhammad Nawawi dan metode penafsirannya. Di berbagai universitas juga tentang pandangan fikihnya, juga tasawufnya, bahkan di McGill University dijadikan tesis tentang ilmu tasawuf yang mengambil dari kalangan Syekh Nawawi Salalimul Fudalah. Jadi keilmuannya mendunia, ya. Oleh karena itu menjadi kebanggaan kita untuk bagaimana selain memperingati haulnya itu membangun monumen yang sifatnya pendidikan. Kita mulai sudah dengan pesantrennya, ya, di Tanara, di sebelah kira-kira 100 meter dari tempat ini. Itu sudah kita bangun, sudah menghasilkan banyak alumni. Dan sekarang pesantren itu di samping pesantren untuk Sanawiyah Aliyah sudah kita lengkapi dengan tahfizul Quran. Ya, di situ ada tahfizul Quran. Jadi kalau ada yang ingin hafal Quran, boleh juga di pesantren
Syekh Nawawi di Tanara, di 100 meter sebelah tempat ini dekat. Kemudian kita kembangkan menjadi sekolah tinggi ilmu fikih, ya, terutama fikih muamalah dan fikih akhwalus syakhsiyah tadi disebutkan. Ya, kemudian kita kembangkan menjadi universitas. Dan sekarang sudah menjadi universitas, dan universitas ini sudah memperoleh izin untuk 7 fakultas agama dan 1 fakultas umum. Nanti fakultas umumnya akan terus kita lengkapi, sehingga nanti universitas ini akan melahirkan seperti yang saya sebutkan itu al-mutafaqqihina fiddin, orang yang paham agama, tapi juga al-mu'ammirin al-arda, yang bisa memakmurkan bumi, yaitu ahli-ahli di berbagai bidang khusus, ya, teknologi, kemudian juga nanti kedokteran, kemudian juga IT, ekonomi, tentu saja pertanian, dan kita akan terus kembangkan menjadi universitas yang lengkap baik agama maupun umumnya, insyaallah. Selain itu juga akan kita kembangkan dengan pendidikan vokasi-vokasi, yaitu merupakan kerjasama universitas dengan lembaga-lembaga seperti PT Krakatau Steel, ya, untuk melahirkan profesional-profesional di bidangnya, ya, seperti dengan kelompok-kelompok di Cilegon sana, ya. Kemudian juga nanti akan kita adakan pendidikan vokasi di universitas ini, sehingga kita akan membangun semacam sumber daya manusia yang unggul, yang memiliki profesi keahlian, juga termasuk urusan kepelabuhanan. Kemerak itu pelabuhan, banyak tenaga yang terpaksa tidak terpenuhi dari dalam negeri, dari wilayah, maksudnya dari wilayah Banten, tapi banyak dari luar Banten karena yang profesionalismenya belum terbangun. Nah, kita akan mulai juga nanti dengan kerjasama pendidikan vokasi. Nah, tanah ini seluruhnya adalah 10 hektar dan baru dibangun untuk, kalau tidak salah ini baru 1/4-nya, yaitu 3 bangunan, 1 masjid, 2 rektorat, dan ketiganya adalah tempat perkuliahan. Ya, ada 3. Tadi dilaporkan bahwa sebenarnya sekarang sudah dibangun 30%. Sekarang ini sudah 30%. Diharapkan Desember itu sudah, ya, 70%, bulan April sudah 100%. Ini sehingga bisa ditepati. Jadi sementara kuliahnya itu di pondok, di dalam pesantren, karena itu nanti kalau ini sudah dibangun, nanti pindah ke sini. Ya. Nah, ini kita harapkan setelah ini 1/4 ini, yang 3/4-nya akan terus berjalan lagi. Sehingga 10 hektar ini di dalamnya selain ada rektorat, ada ruang kuliah, ada juga asrama untuk putra maupun putri. Jadi ini belum tersentuh. Di depan kita sebelah kiri itu tadi akan dibangun rumah sakit Islam Syekh Nawawi untuk melayani masyarakat. Sekarang di sini jauh sekali, ya, rumah sakitnya. Nah, ini kita akan 3 lantai, ya Pak Adib, ya, juga akan dibangun 3 lantai, insyaallah. Rumah sakit ini mudah-mudahan juga segera, ya. Kemudian juga di depan kita nanti akan kita berikan fasilitas-fasilitas penunjang, termasuk kita rencanakan museum Syekh Nawawi nanti di situ, sehingga kalau orang ingin melihat Syekh Nawawi, apanya, karangannya, profilnya, kerangka berpikirnya, atau apanya, nanti akan kita buat museumnya itu di situ. Dan kemudian akan kita lengkapi dengan penunjang-penunjang yang lain. Ini saya kira cita-cita besar yang ingin kita bangun selain pesantren,
ingin juga fasilitas pendidikan, fasilitas pelatihan. Tujuan besarnya adalah ingin membangun tempat ini, kawasan ini menjadi pusat peradaban Islam yang akan memancarkan ilmu, memancarkan juga pemikiran. Saya terinspirasi oleh adanya pusat namanya Baitul Hikmah ketika zaman Abbasiyah itu besar. Di Baghdad itu ada namanya Baitul Hikmah. Dari situlah lahir ulama-ulama besar, pemikir-pemikir besar, baik yang ke barat di Mesir, ya di Maroko melahirkan tokoh-tokoh, maupun yang arah ke timur, ya di sana sampai ke Iran, sampai ke Afgan, sampai ke Uzbekistan, lahirnya tokoh-tokoh besar, ulama-ulama ya yang besar ilmunya itu karena adanya pusat peradaban yang dibangun di Abbasiyah namanya Baitul Hikmah. Saya ingin kawasan ini nanti menjadi pusat peradaban yang melahirkan para itu orang-orang yang menguasai agama, yaitu al-mutafaqqihin fiddin wal mu'ammirin al-ardha, ya, yang akan bisa memberikan sumbangan lebih besar di dalam rangka pembangunan nasional Indonesia, ya, untuk membangun Indonesia yang lebih baik, lebih maju, lebih sejahtera ke depannya. Karena itu saya mohon doanya pada saudara-saudara sekalian, mudah-mudahan cita-cita kami membangun ini semua bisa terlaksana. Saya ingin menyampaikan terima kasih pada Yayasan, Pak Nasir, pada juga yang Yayasan Rumah Sakit, terutama kepada Bapak-Bapak Ibu dari PUPR yang sudah membangun ini, ya. Terima kasih. Ini PUPR ini disebut pasukan kuning karena ini rompinya kuning. Dialah yang membangun bendungan, membangun jalan, termasuk membangun IKN, termasuk membangun di mana-mana, termasuk membangun di sini, di Tanara, yaitu Universitas Syekh Nawawi Banten. Terima kasih pada Pak Gubernur, pada Pak Bupati, pada semua, dan atas dukungannya. Dan mudah-mudahan cita-cita kami Pak PJ Bupati ini, ya, mohon terus dibantu. Mudah-mudahan tempat ini tempat menjadi pusat pengembangan ilmu pengetahuan, peradaban, dan kemajuan di masa yang akan datang. Barangkali itu yang dapat saya sampaikan. Oleh karena itu, akhirnya sebelum menutup sambutan ini, sekali lagi saya mengucapkan terima kasih kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan dan kontribusinya di dalam mewujudkan pembangunan Universitas Syekh Nawawi Banten dan Rumah Sakit Islam Syekh Nawawi. Ya, ini rumah sakit ini bekerja sama nanti dengan Pertamina. Kami sampaikan terima kasih juga. Terima kasih Pak Adib, ya, timnya dari IDI. Jadi ini kerjasama dengan IDI, ya, yang Dr. Adib ini yang nanti terus membantu membina atau juga menavigasi nanti, karena rumah sakit ini kita harapkan nantinya sekarang tipe C, ya, tipe C nantinya akan menjadi tipe B, bahkan tipe A, supaya nanti menjadi rumah sakit besar yang bisa melayani lebih banyak masyarakat itu. Akhirnya dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim, peletakan batu pertama pembangunan Universitas Syekh Nawawi Banten dan Rumah Sakit Islam Syekh Nawawi Banten dengan resmi saya nyatakan diresmikan. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa memberikan inayahnya dan meridai setiap ikhtiar yang kita lakukan. Hadanallahu wa iyyakum ajma'in ila aqwamit thariq. Wallahu al-muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Ikuti terus berita menarik dan terupdate lainnya dengan cara like dan share di seluruh akun BITV. Saya Kiki Anggriani, pamit undur diri dari hadapan Anda. Terima kasih, sampai jumpa.